Anggota DPRD Banten dari fraksi Partai Nasdem, Kombes Pol Purnawirawan Jasmarni, menyerap aspirasi warga di lingkungan Cidadap Centring, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 ini, Jasmarni menerima keluhan tentang persoalan lahan warga yang diklaim pengembang perumahan. Adanya persoalan lahan tersebut membuat proses administrasi kepemilikan tanah terhambat. Sejumlah warga mengaku tidak dapat mengurus surat pemberitahuan pajak terhutang maupun sertifikat tanah karena lahan tempat tinggal mereka diklaim oleh pengembang perumahan. Warga juga menyampaikan kekhawatiran atas rencana penggusuran lahan pemakaman yang selama ini digunakan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan Surjana, salah seorang warga yang mengaku dipersulit untuk mengurus SPPT hingga sertifikat. Aspirasi tentang tanah di wilayah sini, khususnya Kampung Cidadap, untuk pembuatan sertifikat dan SPPT tidak bisa dibuat gitu. Kenapa itu, Bang? Dengan alasan tidak jelas, kami juga tidak tahu karena saya sudah mencoba ke kelurahan. Tapi pihak kelurahan bilangnya ya belum bisa aja. Harapannya masyarakat kami mudah-mudahan bisa membereskan masalah-masalah pertanahan yang ada di kampung kami ini. Satu, supaya bisa bikin SPPT. Yang kedua, sertifikat supaya terlaksana dibuat oleh pemerintah. Dengan harapan mudah-mudahan dengan Ibu Dewan bisa membantu kami sebagai masyarakat kecil ini. Begitupun yang disampaikan Ketua RT 2 Rasmani. Menurutnya, selama ini tidak ada komunikasi dari pihak aparatur kelurahan maupun pihak perusahaan pengembang terkait masalah lahan tersebut. Dirinya berharap kehadiran anggota DPRD Banten bisa membantu masyarakat untuk mempertahankan haknya. Kita minta bantuan ke Ibu Dewan, terutama itu kan yang kita pertahankan kan makam. Tolong jangan sampai itu keusik-usik lagi. Itu makam kan dari dulu zaman orang tua kita pun nggak tahu. Udah kita ngewakafin, apalagi kayak kita ini sekarang masih anak-anak. Makanya kan udah masuk ke plotting aja tuh. Makanya Bapak Ibu Dewan supaya dipertahankan, terutama masyarakatnya kita kompak. Terus keduanya ya yang punya di lingkungan ini perkampungan, maksudnya itu ke plotting aja kan ya. Mudah-mudahan itu masalah ini adanya Ibu Dewan ya kita minta tolong sepenuhnya kepada Ibu Dewan Jasmani supaya jangan sampai lagi. Silakan aja kalau yang lain-lain, yang perkampungan aja janganlah kalau bisa gitu Pak ya. Mohon maaf ya saya selaku RT 02 minta tolong ke Ibu Dewan supaya. Itu perusahaan apa sih Pak? Pengembang. Perumahan ya? Perumahan itu. Kurang tahu. Ya, tapi sebelumnya ada komunikasi nggak Pak dari pihak sana audien? Belum ada sama sekali. Menanggapi hal tersebut, Jasmarni menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga. Melalui fraksi Nasdem, pihaknya berencana memfasilitasi audiensi antara warga dan pihak-pihak terkait, seperti lurah dan camat, guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Persoalan ini juga menjadi catatan penting yang akan disampaikan dalam forum paripurna DPRD Banten. Jasmarni yang juga anggota Komisi 1 bidang pemerintahan ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kepastian hukum dan kejelasan hak atas lahan bagi warga terdampak. Aspirasi masyarakat kebetulan lain dari yang lain saya selama ini saya reses ya. Aspirasi masyarakat di sini rupanya beliau menyampaikan aspirasinya masalah tanah. Karena di Banjarsari ini kebetulan juga di bawah dapil saya langsung, binaan saya, memang ada permasalahan tanah di sini ya. Yang tidak jelas pertanahannya kita nggak tahu nih. Kayaknya seperti BMP dengan masyarakat di sini, sampai tanah kuburan pun dikomplain ya, gitu. Jadi tindak lanjutnya bagi saya sebagai anggota dewan menerima aspirasi mereka. Nanti tentunya akan kita tindak lanjuti ke kantor DPRD. Apa langkah-langkah berikutnya akan kita sampaikan nanti ke masyarakat.
Terutama mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan audiensi dengan yang terkait, seperti dengan BPN, camat, dan lurah sebagainya dengan masyarakat ini gitu. Itu mungkin dalam waktu dekat ini yang akan kita lakukan. Karena percuma kalau aspirasi masyarakat kita tampung tidak dilaksanakan, sama aja dengan bohong kan gitu. Nah itu mungkin untuk sementara ini saya tampung semua aspirasinya, permasalahannya. Memang bagaimana petunjuk, silakan kumpulkan siapa yang merasa dirugikan, bikin pengaduan, nanti kita bawa ke DPR. Ya kita tentunya melalui jalur-jalur yang benar. Ya tidak kami sarankan untuk bermain brutal, main di lapangan, tapi ada jalur-jalurnya nanti untuk menyampaikan aspirasi mereka. Katanya, ya bukan katanya, termasuk saya juga korban jadi Banjarsari. Jadi bapak-bapak ini ada yang sudah punya, ibu-ibu yang masyarakat di sini, warga sini udah punya JB yang dia jelas beli atau keturunan dari warkahnya nenek moyangnya. Seperti saya sudah kita beli sekitar 20 tahun, sudah sertifikat. Sekarang permasalahannya kita digugat, ya masyarakat sini diblokir, mengurus ke sertifikat nggak bisa oleh BMP, Badan Perumahan apa peganjangnya tuh? Berkah Maha Perkasa yang menyatakan 188 hektar milik dia. Oh, pengembang itu Bu ya? Pengembang perumahan. Ya, tentunya kita di sini tidak asal ngomong, harus beradu fakta tentunya. Ya, secara hukum ayo kita adu fakta masyarakat ini. Kasihan masyarakat ini. Ya, mau bayar pajak nggak bisa. Ini kan sangat merugikan kita juga, harusnya ada yang masuk dari pajak nggak bisa. Ya, dibikin sertifikat nggak bisa. Jadi apa ini? Ini harus segera kita selesaikan gitu. Inilah kan kita bawa nanti aspirasi seperti ini ke Dewan nanti. Ya biar harus ada tindak lanjutnya. Ya kita harus yang jelas tugas saya sebagai anggota Dewan menerima aspirasi mereka gitu. Apapun aspirasi mereka, kita sebagai perwakilan rakyat ya kita terima, kita tindak lanjuti nanti gitu ya. Siap. Ya sesuai dengan Komisi 1 saya nangini membawahi tentang hukum mitra kerja kita, salah satunya BPN, ya kita harus minta penjelasan kenapa kok masyarakat tidak bisa mensertifikat. Karena kalau blokir, siapa yang blokir? Ya blokir itu ada aturannya. Apakah BPN atau pihak lain? Kalau pihak lain siapa yang berkomponen memblokir? Kalau BPN ada aturannya. Aturannya itu 1 bulan, kalau sengketa harus sudah selesai. Ini udah bertahun-tahun. Nah, ini yang kita selesaikan nanti.